ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, juga para santri-santriwati yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang mana pada saat ini kita masih membahas tentang para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, dan di antara mereka ada al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang diberikan berita gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Selain dari 10 sahabat ini masih banyak yang lainnya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan di antara umatnya Rasul ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Yang ciri utamanya mereka adalah ahlu tauhid dan orang-orang yang totalitas dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita kejar ya, bisa kita upayakan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu siapa di antara 10 sahabat ini yang masuk surga tanpa hisab, yang hadisnya sudah kita bacakan sebelumnya. Bahwasanya dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar berada di surga. Wa Umar fil jannah, Umar juga berada di surga. Wa Uthman fil jannah, Uthman berada di surga. Wa Aliyun fil jannah, Ali juga berada di surga. Wa Talha fil jannah, Talha bin Ubaidillah berada di surga. Wa Zubair fil jannah, Zubair juga berada di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di surga. Wa Sa'ad fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga berada di surga. Wa Sa'id bin Zaid berada di surga. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah juga berada di surga. Inilah 10 orang nama sahabat yang disebutkan secara eksplisit, secara tekstual, secara zahir. Nama-namanya diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan berita gembira ya. Bukan hanya sekedar ya masuk sebuah pentas ataupun tempat ya, misalnya ada di antara kalian yang dikasih free pass ya masuk Jatim Park gratis, nah kira-kira gimana? Pasti seneng ya. Nah, ini bukan hanya sekedar tempat wisata, tempat hiburan biasa, tapi surga yang seluruh kaum muslimin berharap memasukinya. Mereka sudah ya seperti sudah mendapat ya boarding pass masuk surga. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Nah, ini rangkumannya ya, ada al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang masuk surga, yang mendapat berita gembira masuk surga, yaitu ada nama-namanya 10 orang ini. Kemudian mansibuhu fil Islam, jabatannya di dalam Islam, posisinya menjadi apa saja. Kemudian tarikhu islamihi, bagaimana secara singkat tentang keislamannya masing-masing ini.
kaifa tuwfiya, bagaimana masing-masing meninggal dunia, wa abrazu amalin qama bihi al-Islam, dan amal unggulan yang pernah mereka lakukan di dalam Islam ini apa saja. Masing-masing akan kita bahas ya, insyaallah. Mudah-mudahan waktunya memadai. Yang pertama, sahabat yang mendapat berita gembira tentang surga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Mudah-mudahan masih ingat, minimal catatannya masih ada dibuka ya. Nama Abu Bakar As-Siddiq berkali-kali ya saya ingatkan, nama aslinya sebelum masuk Islam Abu Bakar itu bernama Abdul Ka'bah, hambanya Al-Ka'bah. Tetapi sesudah masuk Islam diganti, dirubah oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdullah, hamba Allah. Jadi kalau nama Abdu ini harus disandarkan kepada Al-Asma Al-Husna, atau kepada nama Allah langsung, lafzul jalalah, Abdullah. Tidak boleh Abdu disandarkan kepada makhluk. Nah kemudian Abu Quhafa adalah ayah beliau ya. Dan beliau ini memiliki kunyah yang lebih terkenal, kunyahnya ini Abu Bakar, kalau diterjemahkan Abu Bakar ya. Apa Bakar itu? Bakar itu unta muda. Mengapa Abu Bakar diberi kunyah Abu Bakar? Tidak ada satupun putranya yang bernama Bakar. Tetapi karena beliau punya hobi ya, atau kebiasaan dan keahlian dalam berdagang yang berinteraksi dengan unta muda, sehingga beliau diberi kunyah atau sebutan dengan panggilan atau nama Abu Bakar. Sedangkan untuk lakop atau gelarnya yang terkenal As-Siddiq, orang yang selalu percaya membenarkan berita apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendapat julukan As-Siddiq ini setelah ada peristiwa Isra Mi'raj. Selalu beliau percaya apa yang disampaikan Rasul kita. Di samping itu ada gelar lain yang sudah saya sebutkan pada pertemuan dulu ya. Abu Bakar ini punya gelar yaitu Al-Atiq. Di antara maknanya adalah orang yang terbebas dari api neraka. Sudah jelas mendapatkan jaminan surga dan terbebas dari api neraka biidznillah ya. Beliau ini bukan nabi, bukan rasul, tapi masya Allah sifat dan performanya luar biasa. Iya, namanya manusia tetap ada kekhilafan, kesalahan, tapi hanya sedikit saja ya. Kalau bisa dibilang ada sisi kesempurnaan ya. Kalau seandainya beliau bukan manusia biasa, itu hampir sempurna apa yang dimiliki oleh Abu Bakar ini, baik sifat lahir ataupun batinnya ini ya. Beliau ini merupakan khalifah, pemimpin yang menggantikan posisi Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia nanti pada saatnya ya, di akhir ya, ada cerita bagaimana wafatnya Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, pada hari Senin. Waktunya para ulama beda pendapat, tetapi yang rajih, yang kuat adalah beliau meninggalnya pada waktu Senin pagi, hampir selesainya waktu duha. Waktu pagi hampir selesainya waktu duha, jadi menjelang siang. Kemudian beliau tertunda pemakamannya, tidak langsung dimakamkan karena beberapa alasan. Yang pertama karena jasad beliau itu suci, tidak berubah antara beliau masih hidup dan sudah meninggal, itu jasadnya wangi,
Ali bin Abi Thalib saat memandikan jasad suci Nabi Muhammad SAW menciumnya dengan bau yang sangat wangi dan memuji beliau, orang yang jasadnya suci, bersih, wangi, baik pada saat hidup ataupun sudah meninggal. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Kapan beliau dimakamkan? Para ulama beda pendapat. Tadi kan sudah saya sampaikan Senin pagi ya. Beliau dimakamkan itu baru Selasa malamnya, hampir masuk waktu malam Rabunya. Tapi tidak sampai 48 jam, tidak sampai 2 hari. Dengan alasan tadi, beliau tidak berubah jasadnya, kemudian alasan lain karena secara teknis, orang-orang yang mensolati beliau itu secara kelompok tetapi tidak berjamaah. Jadi beliau meninggalnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, di atas pangkuan istri beliau yaitu Aisyah, dan dimakamkan di situ, disolati di situ, kemudian dimakamkan di situ yang sekarang itu ada kubah hijau di Masjid Nabawi itu ya. Jadi di situ yang dalamnya ada kuburan Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang saat itu mensolati kan secara kelompok-kelompok sendiri-sendiri, sehingga berapa banyak, berapa ribu masyarakat Madinah yang mensolati beliau satu demi satu secara berkelompok, tidak ada yang mengimami. Kenapa alasannya? Tidak ada satu pun di antara sahabat yang berani menjadi imamnya sholat jenazah Rasulullah. Jadi ini spesial, tidak sama dengan yang diperlakukan kepada kaum muslimin pada umumnya. Beliau disolati secara pribadi-pribadi, dan baru kemudian pada saat itu para sahabat di antara alasannya juga mereka berbeda pendapat tentang siapa yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Tidak ada wasiat khusus secara verbal atau lisan dari Rasulullah siapa pengganti beliau sepeninggal setelah wafatnya beliau. Tetapi ada isyarat-isyarat beliau memberikan kepercayaan kepada Abu Bakar, ya, di antaranya menjadikan Abu Bakar sebagai imam sholat. Dan pada saat itu, karena betapa pentingnya kepemimpinan itu, orang-orang Ansor, penduduk Madinah, sudah berkumpul di balai pertemuan Bani Sa'diyah atau Thaqifah Bani Sa'diyah, siap-siap untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Karena Sa'ad bin Ubadah adalah tokoh yang dipercaya oleh orang-orang Ansar menjadi pemimpin mereka. Orang-orang Ansar sudah siap-siap akan membaiat Sa'ad bin Ubadah ini. Mendengar itu buru-buru akhirnya ada 3 sahabat muhajirin, ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, langsung segera menuju ke balai pertemuan ini. Jangan sampai baiat itu terjadi. Mereka datang buru-buru bertiga ini. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan bahwasanya pemimpin atau khalifah sebagaimana isyarat dari Nabi SAW itu harus dari suku Quraisy. Orang Ansor bukan suku Quraisy. Ada banyak hadis diantaranya al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu hendaknya dari Quraisy. Kenapa demikian? Karena Quraisy itu suku yang paling terhormat, menjadi sentral kiblatnya masyarakat Arab saat itu. Kalau orang Quraisy berkata, berkehendak melakukan itu menjadi ya semacam kiblatnya masyarakat Arab. Sehingga kalau pemimpin dari Quraisy, maka kabilah-kabilah lain akan mengikutinya. Maka Abu Bakar menawarkan solusi. Pilih di antara 2 orang yang bersamaku ini, Umar atau Abu Ubaidah. Coba kita lihat ya, beliau tidak punya ambisi sama sekali untuk menjadi khalifah. Yang beliau usulkan saat itu adalah
Umar atau Abu Ubaidah yang menjadi khalifah, tetapi orang-orang tidak merespon dan mereka tertarik dengan statement daripada Abu Bakar adalah dari Quraisy. Maka segera saat itu Umar dan Abu Ubaidah meraih tangannya Abu Bakar, kemudian membaiatnya sebagai khalifah, dan langsung diikuti oleh pimpinan dari suku Aus, suku Khazraj. Dua suku ini adalah suku yang dominan di orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Umar langsung meraih tangannya Abu Bakar, Abu Ubaidah langsung, dan para tokoh langsung meraihnya, dan mereka membaiat bersama-sama kekhalifahan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pada hari kedua wafatnya Rasulullah. Kemudian disusul pada hari ketiganya, yaitu orang-orang senior para muhajirin yang tidak ikut hadir dalam pertemuan itu. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman yang tidak hadir. Itu mereka ikut membaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau dari pemilihan Khalifah Abu Bakar ini berarti bisa disebut ini adalah pemilihan langsung, ya, dipercaya oleh kaum muslimin saat itu. Nah, itulah kurang lebih bagaimana cerita bagaimana Khalifah Abu Bakar menempati posisi tertinggi saat itu sebagai pengganti Rasulullah SAW. Dan beliau ini mendapatkan kehormatan, yaitu Rasulullah SAW menikahi putrinya. Siapa nama putri Abu Bakar yang dinikahi oleh Rasulullah? Ayo, siapa? Aisyah, ya, Aisyah bintu Abi Bakar. Aisyah lah merupakan wanita terhormat, ya, dan beliau dinikahi Rasulullah dalam usia yang sangat belia, karena ada hikmah di balik itu, kecerdasannya Aisyah, kemudian juga bagaimana kesolihannya dan juga kesuciannya, dan juga memiliki hafalan yang kuat. Aisyah ini luar biasa, punya 3 keahlian, ya, dalam hal ilmu. Beliau ahli dalam bidang nasab, kemudian juga beliau ahli dalam bidang agama, dalam bidang yang ketiga adalah dalam bidang kedokteran. Ini kan unik. Aisyah punya keahlian dalam bidang kedokteran. Kalau soal ilmu nasab dan yang lain itu diwarisi dari ayahnya. Abu Bakar punya ahli dalam bidang nasab. Tapi kalau soal kedokteran, dari mana ilmunya Aisyah ini? Ternyata ketika ditanya, dijawab oleh Aisyah, saya pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sakit parah, datang para tabib untuk memberikan resep pengobatan kepada Rasulullah SAW, dan dilihat oleh Aisyah resepnya, kemudian diingat-ingat, dan akhirnya Aisyah punya keahlian dalam bidang pertabiban atau dalam bidang kedokteran itu. Itulah luar biasa, ya, istri Rasulullah Ummul Mukminin, putri Abu Bakar ini. Kemudian Abu Bakar adalah, jadi kalau tadi ism, ya, mansibuhu fil Islam adalah tadi jabatannya Khalifatur Rasul wa tazawwaja Rasul ibnatahu. Kemudian tarikhu islamihi awwalur rijal islaman. Beliau laki-laki pertama yang masuk Islam sudah kita bahas. Kemudian beliau ini memiliki di antara karakteristik sifatnya adalah al-jundiyah al-muti'ah, prajurit yang patuh. Jadi ibarat di medan perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panglimanya. Abu Bakar ini prajurit yang sangat patuh kepada semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hampir tidak pernah absen terhadap segala momentum yang itu dihadiri oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu membersamai Rasulullah SAW. Dan pada saat ada yang mengatakan di antara ulama, beliau di hadapan Rasul itu seperti mayat yang dimandikan oleh orang yang memandikan. Seperti Nabi memandikan mayat dan Abu Bakar mayatnya. Artinya sangat patuh, tidak pernah melakukan sedikit pun perlawanan. Dan beliau tadi sudah kita singgung, ya, terutama pada saat peristiwa sesudah Isra Mi'raj itu, ketika orang-orang
tidak ada yang percaya, orang-orang saja dari masyarakat kafir Quraisy ya, kalau Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasad dan rohnya. Tapi ketika disampaikan oleh Abu Bakar, tidak langsung ya Nabi menyampaikan, tapi berita informasi dari pihak ketiga. Ada kelompok orang-orang kafir Quraisy yang sepertinya minta legitimasi Abu Bakar. Kalau cerita Nabi seperti ini, apakah kamu percaya? Jadi yang menyampaikan kepada Abu Bakar itu orang lain, bukan Rasulullah langsung. Itu pun Abu Bakar mengatakan, seandainya Nabi Muhammad cerita yang lebih dahsyat dari itu, saya pasti percaya. Karena saya tidak pernah mendapatkan Nabi Muhammad berbohong. Nah itulah. Kemudian pada saat peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat saat itu mendapatkan kekecewaan ya, karena poin-poin ya, klausul yang ada di perjanjian Hudaybiyah itu sepertinya merugikan kaum muslimin. Jadi mereka tidak bisa melaksanakan umroh pada tahun itu dan harus ditunda, diqadha pada tahun depan. Kemudian ada gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian kalau ada pihak Madinah yang datang ke Mekah, tidak boleh kembali ke Madinah, harus kembali ke Mekah. Kalau ada pihak Mekah dari orang kafir yang ke Madinah, harus dikembalikan. Nah, ini sepertinya ada unsur-unsur yang tidak adil. Maka beberapa sahabat termasuk Umar bin Khattab menyampaikan protes keras kepada Rasulullah, dan kata-katanya ya agak keras ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah dan tidak mungkin aku menyalahi segala aturannya, dan Allah pasti menolong kita, dan seterusnya. Maka Umar masih seolah-olah belum puas, minta pendapat dari Abu Bakar. Pendapat Abu Bakar persis sama sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, dan meyakini bahwasanya kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Maka ya tidak ada pilihan lain. Itulah contoh betapa percayanya Rasulullah, Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau kaifa tuwfiya, bagaimana wafatnya, asobatul humma, beliau ditimpa sakit demam mata ala isriha, yang meninggal sesudah itu pada usia ke 13 tahun ke-13 Hijriyah. Kemudian beliau ini sebelum meninggal menuliskan wasiat ini, abrazu amal qawma bil Islam, amal yang paling diunggulkan ya, banyak sekali, tapi diantaranya beliau istikhlafuhu Umar alal muslimin, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar ini. Jadi karena saat itu kondisinya masih perlu ya untuk diamankan, maka Abu Bakar khawatir ada masalah-masalah di kemudian hari, maka beliau mempercayakan kepemimpinan sesudahnya kepada Umar. Jadi ditulis secara tertulis ya, secara langsung penggantinya adalah Umar bin Khattab sesudah Abu Bakar meninggal dunia. Radhiyallahu anhu. Inilah sedikit untuk mereview yang apa yang terjadi pada Abu Bakar. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau ini punya nama Umar, kemudian kunyahnya Abu Hafs. Kemudian beliau ini memiliki julukan ataupun laqab yaitu gelar Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Karena sesudah masuk Islamnya beliau ini, Islam kaum muslimin memiliki kepercayaan diri. Jadi beliau pada saat sesudah masuk Islam itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran?" Betul ya. Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Sholat sembunyi-sembunyi, melaksanakan ibadah sembunyi-sembunyi. Maka setelah itu dipersilahkan ya oleh Rasulullah, apa usulanmu? Maka Umar menyampaikan aspirasinya supaya kita secara terang-terangan. Jadi ada dua barisan, yang saat itu barisan pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang punya keberanian luar biasa. Di belakangnya diikuti oleh para sahabat.
kemudian barisan kedua dipimpin oleh Umar, maka dua barisan ini berjalan secara demonstratif di depan orang-orang Quraisy. Mereka akan beribadah di Masjidil Haram secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Nah itulah, sehingga orang-orang kafir Quraisy melihat dengan pandangan yang takut, tidak berani mengganggu kepada kaum muslimin, karena di depan mereka ada Umar, ada Hamzah. Nah itulah, sehingga Nabi setelah itu memberikan julukan atau laqab gelar kepada Umar dengan sebutan Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Nah, beliau Tsani Al-Khulafa Ar-Rasyidin, beliau adalah khalifah yang kedua dan yang mendapatkan julukan pertama-tama dengan panggilan Amirul Mukminin itu mulai Umar bin Khattab. Pada saat Abu Bakar belum ada istilah Amirul Mukminin. Amir artinya pemimpin, pemimpin kaum mukminin. Itu baru ada sejak Umar bin Khattab. Ya, tentang istikhlaf ataupun Umar ini ditunjuk oleh Abu Bakar menjadi khalifah itu. Kaifa tuwfiya, bagaimana wafatnya Umar ini? Beliau ini ustushhida, meninggal mati syahid bi ta'nati Abi Lu'lu'ah Al-Majusi, dikarenakan tikaman oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pada tahun ke-23 Hijriah. Kemudian beliau, di antara amal yang beliau lakukan pada saat belum jadi khalifah, Jama'al Qur'an Al-Karim. Beliau yang punya ide pada awal-awal ya, sejak pemerintahan Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran yang banyak tercecer di mana-mana ya, masih belum menjadi satu, dan banyak para hufad, penghafal Quran yang meninggal dunia pada saat memerangi kaum murtad itu pada pemerintahan Abu Bakar, sehingga ada kekhawatiran daripada Umar untuk hilangnya Al-Quran ini. Maka beliau punya ide awal-awal. Saat Abu Bakar menerima idenya Umar, tidak langsung menerima, karena Abu Bakar tidak berani melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah. Maka Umar meyakinkan ini adalah kebaikan. Kemudian Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menjadi pimpronya ya, menjadi pimpinan proyek untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran, dan baru nanti finishingnya ada pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan beliaulah yang mengawali atau merintis takwim al-hijri, yaitu penanggalan hijriyah, kalender hijriyah. Jadi sebelumnya belum ada. Pada saat Abu Bakar, baru pada saat Khalifah Umar diwujudkan berdasarkan usulan dari Gubernur Basrah saat itu, Abu Musa al-Asy'ari komplain ataupun usul kepada Khalifah, wahai Khalifah, kami ini kesulitan mengarsipkan surat-surat dari panjenengan. Ada tanggalnya, ada harinya, ada bulannya, tetapi tidak ada tahunnya. Ini kan unik. Ada tanggal, hari, ada bulan, tapi nggak ada tahunnya. Maka Abu Musa mengusulkan supaya dibuat ya, tahun yang menjadi titik tolak penanggalan Islam itu loh. Maka beliau mengumpulkan para sahabat bermusyawarah ya. Kemudian usulannya macam-macam. Ada yang mengusulkan berdasarkan kelahiran Rasul, maka ditolak karena menyaingi tradisi orang-orang Nasrani ya. Kemudian dia mengusulkan wafatnya Rasul, beliau juga menolak karena menyaingi tradisi orang-orang Parsi. Kemudian ada usulan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu sejak peristiwa hijrah Nabawiyah, dan Umar menyetujui dan mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil fa'arikhu biha. Hijrah ini merupakan pembeda antara hak dan batil, maka jadikanlah sebagai titik tolak kalender Islam. Nah, jadi sejak saat itulah dibuat kalender secara Islami, yaitu peristiwa hijrah Nabawiyah. Jemaah sekalian, di antara karakter Umar bin Khattab yang menonjol adalah beliau ini al-imamul hazim, pemimpin yang tegas, tidak pelin-pelan,
Beliau pemimpin yang punya ketegasan. Al-hazm itu ketegasan, kalau sifatnya al-hazim, orang yang tegas. Apa contoh-contoh ketegasan Umar ini? Banyak sekali ya. Di antaranya, satu saat ada beberapa pemuda yang mencuri unta saat Umar menjadi khalifah. Ada beberapa pemuda yang mencuri unta, kemudian disembelih dan dibuat makan. Maka Umar bin Khattab memanggil para pemuda ini. Kemudian akan ditimpakan hukuman, ya, potong tangan kepada para pemuda ini. Tetapi sebelum itu Umar mengamati para pemuda ini, wajahnya pucat, kurus, kering. Kemudian ditanya, apakah kalian mencuri karena terpaksa? Kata mereka, iya, wahai Khalifah Amirul Mukminin. Kalian kelaparan? Iya. Jadi rupanya mencurinya karena darurat, terpaksa. Maka nantinya Umar tidak jadi menimpakan hukuman dan bertanya, siapa majikan kalian? Ini para pemuda rupanya pembantu ya. Siapa majikan kalian? Mereka menjawab, majikan kami Hatib bin Abi Balta'ah. Ini nama juga tidak asing ya, beliaulah Ahlul Badr yang nantinya ada masalah ya, akan membocorkan rahasia kaum muslimin saat sebelum Fathu Makkah itu, kemudian mengirimkan surat lewat kurir yang datang dari Mekah ke Madinah akan pulang. Seorang wanita dikirimi surat oleh Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, akhirnya menyuruh 3 sahabat untuk mengejar wanita ini, dan betul ada surat dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada keluarganya yang di Mekah tentang rencana Rasul untuk menyerbu kota Mekah. Ini membocorkan rahasia negara, kesalahan besar. Saat itu Umar sudah menawarkan, aku penggal lehernya. Tapi Nabi jangan, dia Ahlul Badr. Orang yang ikut perang Badar itu punya spesial, posisi spesial pada hadapan Rasul dan di hadapan Allah ya. Karena ini perang pertama. Jadi ada dispensasi, Nabi memaafkan. Nah rupanya Hatib ini tidak memberikan kesejahteraan kepada para pembantunya tadi ya, sehingga mereka kelaparan dan akhirnya mencuri. Akhirnya Umar menimpakan hukuman kepada majikannya, bukan dipotong tangannya majikan, tapi diberikan ya semacam sanksi. Harga untanya ketika ditanya kepada pemiliknya, berapa harga untamu yang dicuri? 400. Nggak disebutkan 400, tapi mungkin 400 dirham ya. Kemudian diperintahkan oleh Umar supaya ditebus oleh Hatib majikannya para pemuda itu 2 kali lipat, 800 diberikan kepada pemilik unta, sehingga clear, sudah selesai masalahnya. Ya, itulah contoh di antara sekian banyak kasus Umar yang punya ketegasan hukumnya yang adil. Contoh lain adalah satu saat ada para pedagang dari luar kota yang bermukim di sekitar Madinah, di pinggiran kota Madinah. Mereka mendirikan kemah-kemah itu. Maka saat itu Umar bin Khattab bersama Abdurrahman bin Auf inspeksi ya, berjaga-jaga ya. Coba kita perhatikan seorang khalifah ya, kedudukannya di atas presiden ya, karena lintas wilayah. Jadi Umar bersama Abdurrahman bin Auf berjaga-jaga menunggui para pedagang yang diposisikan seperti tamu ya. Kemudian saat itu Umar bin Khattab di sela-sela itu mendengar tangisan bayi. Kemudian dilihat ada apa ya, ternyata bayi ini bersama ibunya menangis, kemudian berhenti menangis lagi, terus sampai lama sekali. Kemudian Umar bertanya, dan mereka tidak tahu kalau itu adalah khalifah, kenapa anakmu menangis? Katanya, anak ini akan saya sapih. Berapa usianya? Beberapa bulan, belum sampai 2 tahun. Dalam Islam kan nyape itu 2 tahun, menyusui itu ya waktunya sampai 2 tahun. Ini belum sampai
2 tahun hanya beberapa bulan. Apa alasanmu? Kata wanita ini, kalau sudah disapih nanti akan mendapat bantuan dari pemerintah. Kayak BLT mungkin sekarang ya. Jadi ada bantuan dari Baitul Mal. Kalau belum disapih, kami nggak mendapat bantuan. Nah, rupanya ibu ini mungkin karena tekanan ekonomi akan segera menyapih putranya supaya segera mendapat bantuan dari pemerintah. Maka Khalifah Umar diam ya. Mereka nggak tahu kalau ini khalifah. Diam saja. Akhirnya apa? Beberapa saat berikutnya beliau membuat kebijakan supaya Baitul Mal itu semacam kas ya, kas negara kalau mungkin di kita seperti BI-nya ya. Jadi kas negara diberikan kepada para bayi ya, walaupun belum disapih oleh ibunya, tetap diberikan bantuan oleh pemerintah. Sehingga sejak saat itu tidak ada masalah, para ibu-ibu tidak harus terpaksa menyapih putra-putrinya sebelum masanya. Nah, mereka mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, seperti itulah contoh tentang ketegasan daripada Umar bin Khattab. Beliau satu saat pernah melihat di jalan itu unta yang gemuk sekali. Kemudian bertanya kepada orang-orang, itu unta siapa? Kata mereka, itu untanya putra panjenengan, Abdullah bin Umar. Maka Umar bin Khattab kaget. Maka dipanggillah putranya. Apakah betul itu untamu? Iya. Kok bisa gemuk? Iya, saya beli, kemudian saya berikan supaya dirawat oleh orang-orang. Ada peternak di sana. Ya mungkin merawatnya baik. Kemudian Umar berpikir, ya mungkin benar saja mereka tahu ini untanya putra khalifah, sehingga dirawat dengan baik, diberikan pelayanan baik begini begitu. Maka Umar tidak menunggu lama, memerintahkan kepada putranya untuk menjual unta ini dan ambil modalmu berapa yang kamu jadikan sebagai modal untuk membeli unta, ambil itu, kemudian hasil penjualannya kembalikan kepada Baitul Mal, kepada kas kaum muslimin. Coba ya, ini Khalifah Umar memperlakukan putranya dengan perlakuan yang seperti itu. Jangan sampai ada fitnah, ada privilege, perlakuan khusus, mentang-mentang anaknya khalifah atau anaknya presiden mendapat perlakuan istimewa. Umar nggak mau. Ketika satu saat beliau memakai baju ya, dan bajunya kan besar, Umar tinggi besar ya. Kemudian orang-orang juga sama, semuanya mendapat satu porsi atau satu kain ya. Ada yang protes, wahai khalifah, Anda kok pakai seperti dua ini ya, dua jatah itu ya, karena badannya besar, nggak mungkin cukup satu. Maka Umar mengatakan, "Qum ya Abdullah, berdiri kamu wahai putraku Abdullah, katakan." Ternyata jatah anaknya diberikan kepada ayahnya. Umar ini, Masya Allah luar biasa ya, beliau adalah penakluk Persia, penakluk Romawi, tetapi luar biasa dari sisi kezuhudannya. Beliau itu sering agak terlambat sholat Jumat. Maksudnya bukan selesai enggak ya, tapi khutbah baru ini mulai, beliau baru datang, tergopoh-gopoh dengan memakai baju yang tambalannya 12. Coba, khalifah, penakluk Imperium Persia dan Romawi, tetapi bajunya ada tambalan 12. Kenapa terlambat? Karena menunggu kering. Sarungnya juga agak basah karena menunggu kering, tidak ada baju lain. Insya Allah, luar biasa ya. Jadi sampai menunggu kering beliau terlambat sholat Jumat, tidak sebelum khotib naik mimbar itu. Luar biasa, itulah Khalifah Umar bin Khattab yang memiliki ketegasan, memiliki sifat-sifat yang luar biasa yang banyaknya. Ini lanjut ya, masih banyak poin-poinnya. Berikutnya yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang ketiga, dinikahkan dengan putri Rasulullah SAW. Bahkan ada 2 putri beliau.
ketika yang satu wafat, Ruqayyah, kemudian beliau dinikahkan dengan putri Rasul yang lain ada Ummu Kulthum, sehingga beliau mendapat julukan Dzun Nurain, laki-laki yang punya dua cahaya. Bahkan Nabi mengatakan seandainya masih ada putriku yang lain ya setelah meninggalnya Ummu Kulthum, itu akan dinikahkan dengan Utsman, tapi sudah nggak ada lagi ya. Dan beliaulah yang berhijrah ke Habasyah, kemudian juga ke Madinah, dan merupakan orang yang memiliki keistimewaan luar biasa. Masuk Islam setelah Abu Bakar, kemudian beliau nantinya meninggal dunia syahid dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya, mereka melakukan pengkhianatan. Jadi memang agak panjang ceritanya ya. Saat itu ada pejabat yang memalsukan tanda tangan Utsman dan memakai stempel khalifah untuk surat yang saat itu ada utusan ya dari Mesir, kemudian menghadap kepada khalifah, dan pada saat pulang mendapat surat yang pada saat di tengah jalan surat ini dibuka dan ternyata isinya itu berisi untuk melakukan pembunuhan kepada orang-orang ini, sehingga mereka ini marah, orang-orang utusan ini ya yang dari Mesir ini marah, dan akhirnya mereka terfitnah tadi menuduh ini tulisan khalifah, padahal bukan, ini tulisan dari sekretaris beliau, dan memakai tanda tangan serta stempel palsu itu, yang mana Utsman saat itu tertuduh ya, dan sudah ditawarkan oleh para sahabat, karena saat itu musim haji, banyak sahabat senior yang berhaji ke Mekah, sehingga Madinah hampir agak longgar, dan sudah ditawarkan untuk diberi perlindungan. Kata Utsman nggak mau, sama sekali beliau tidak ingin satu darah pun tertetes gara-gara melindunginya. Sehingga orang-orang Khawarij Banak yang itu kemudian mereka berhasil meloncat ke pagar beliau dan akhirnya membunuh beliau dengan sangat tragis ya, pada saat beliau membaca Al-Quran, dan tetesan darahnya itu ke mushaf yang beliau susun sendiri. Mushaf Al-Quran yang beliau ini punya prestasi jama' Al-Quran fi mushafin wahid. Beliau mengumpulkan dalam satu mushaf Al-Quran itu, setelah ada beberapa mushaf supaya tidak terjadi perbedaan qiraah, beliau kumpulkan dari mushaf yang diambil dari Hafsah, putri daripada Umar itu, kemudian menjadi rujukan, sehingga kita sebut mushaf Utsmani itu warisan daripada Utsman bin Affan ini. Nah, itulah prestasi Utsman. Beliau ini punya sifat yaitu dermawan, al-jawad, itu adalah orang yang dermawan. Pada saat awal-awal kaum muslimin hijrah ke Madinah, itu mereka mereka kehausan dan susah, mereka nggak cocok dengan air dari Madinah. Maka ada sumur yang dikuasai oleh seorang Yahudi, namanya Bi'ru Raumah, sumur yang airnya itu bagus. Maka Utsman bin Affan saat itu akan membeli sumur ini semuanya, tapi nggak boleh. Bolehnya hanya dibeli untuk kebutuhan satu hari saja. Satu hari milik Utsman, kalau nantinya dibeli, satu hari punya Yahudi, selang-seling begitu. Utsman membeli dengan harga 12.000 dirham. Kemudian pada saat Utsman sudah membeli, pada saat hari jatahnya Utsman itu digratiskan kepada kaum muslimin, sehingga mereka bawa timba, bawa ember yang besar ya. Kemudian pada saat hari punya Yahudi, sumurnya sepi karena ditarik, ada tarifnya pada saat jatahnya orang Yahudi. Akhirnya orang-orang kan sudah ngambil air ya, dan tidak butuh hari itu, baru pada jatah berikutnya, pada jatah Utsman mereka mengambil, sehingga orang Yahudi ini akhirnya kesepian dan menjual sumur itu kepada Utsman untuk harga kedua itu 8.000 dirham. Kalau di total itu 20.000 dirham. Berapa kalau dikonversi ya, 20.000 dirham itu? Kalau sekarang dikonversi harganya
itu kurang lebih 1,5 kilogram emas. Coba berapa harga emas sekarang ya? Emas antam 3 juta lebih. Jadi saat itu Utsman bin Affan untuk membeli sumur itu harganya kurang lebih 4,5 miliar. Kurang lebihnya. Allahu a'lam. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Pada saat kaum muslimin mendapatkan paceklik, ya, mereka ditimpa kemarau panjang, ya, mereka tidak bisa panen dari hasil buminya. Ada kafilah dagang dari Syam milik Utsman bin Affan dengan 1.000 unta pulang dari Syam membawa perdagangan, ada gandum, ada kismis, ada minyak, macam-macam makanan pokok lah. Kemudian datang ke rumahnya Utsman, sudah ditunggu oleh para tengkulak pedagang yang akan mengkulak atau membeli daripada dagangannya Utsman. Kata Utsman, berapa yang kalian sanggup memberi keuntungan kepadaku? Kata mereka, ya mungkin 1-2 kali lipat. Maksudnya ya mungkin 100-200% lah ya. Tapi Utsman mengatakan, ada yang memberikan janji kepadaku 10 kali lipat. Mereka nggak sanggup. Nah setelah itu kemudian dibagi-bagikan kepada para fuqara, orang-orang yang membutuhkan dari seluruh Madinah itu mendapatkan harta dagangan daripada Utsman semuanya. Masya Allah, luar biasa. Kenapa Utsman melakukan? Karena Allah yang memberikan janji. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Utsman berinfak maka dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Pada saat perang Tabuk, ini perang yang sulit sekali ya dalam Islam karena musuh sangat kuat, perjalanan sangat jauh dan waktunya sangat panas. Hampir saat itu ya menunggu kurma panen, tetapi masih agak lama sehingga kaum muslimin saat itu mengalami paceklik. Beliau menginfakkan 940 unta ditambah dengan 60 kuda. Kemudian beliau membawa uang 1.000 dinar dibeber ke kamarnya Rasulullah SAW. 1.000 dinar itu luar biasa, banyak sekali ya. 1 dinar itu 4/4 gram emas konversinya. Jadi kalau sekarang harga emas 3 juta kali 4, 12 juta. Itu 1 dinar loh. Kalikan 1.000 berapa? Ya kali mungkin 12 miliaran ya, mungkin ya, kurang lebih lah. Masya Allah. Sehingga Nabi mengatakan tidak membahayakan Utsman apa yang dilakukannya setelah hari ini. Jadi saat itu seekor unta saja sudah seharga 1 mobil. Ini 940 unta tadi ya. Ya Allah, ya luar biasa ya. Utsman ini suatu saat pernah punya piutang kepada Tolha. Tolha untuk bisnis itu pernah pinjam uang kepada Utsman sebanyak 50.000 dirham. Kemudian berhasil bisnisnya, Tolha akan mengembalikan modal itu kepada Utsman. Kata Utsman, tidak usah dikembalikan, ini untuk panjenengan. Karena akhlak panjenengan yang baik, apresiasi, sehingga tidak perlu dikembalikan. Ini untuk Tolha bin Ubaidillah yang nanti akan kita ceritakan ya. Dan beliau pada saat sebelum meninggal, kalau dihitung, itu pernah memerdekakan 1.400 budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Berapa? 1 kali budak dimerdekakan itu berapa? Ya mungkin sekitar 100 atau 300 dinar lah kurang lebih. Insya Allah, luar biasa ya. Itulah kedermawanan daripada Utsman bin Affan, dan sampai saat ini masih ada investasi pasif income ya dari Utsman di Madinah. Hotel-hotel itu banyak peninggalan beliau di Madinah ya, sampai sekarang, dan tidak akan berakhir ya. Masya Allah, luar biasa. Inilah seorang Utsman bin Affan yang meninggal dibunuh ya oleh orang-orang Khawarij dan dimakamkan di Madinah di makam Al-Baqi ya. Kalau kita berziarah ke makam Baqi itu ada kuburan yang areanya agak luas, itu adalah kuburannya Utsman bin Affan.
dikuburkan atau meninggal pada tahun ke 35 Hijriah. Mungkin satu lagi Pak ya, Ali bin Abi Thalib. Beliau ini Masya Allah luar biasa, sejak kecil ya beliau sudah berada di rumah Rasulullah SAW, rumah yang mulia. Beliau adalah khalifah yang keempat sepeninggal Utsman, dan memang kondisinya agak ada fitnah ya. Jadi setelah Utsman meninggal, itu fitnah semakin tersebar luas. Maka orang-orang dari tokoh-tokoh Ansor Muhajirin dan kaum muslimin segera membaiat kepada Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabawi. Tetapi ada sebagian daripada keluarga Utsman yang tidak terima ya dengan pembaiatan ini, yang nantinya akan menjadi bibit-bibit perpecahan ya di kemudian hari. Jadi kita tidak membahas itu. Ali bin Abi Thalib ini merupakan menantu Rasulullah SAW. Putri Rasulullah yang menjadi istri Ali adalah Fatimah binti Rasulullah, dan sudah pernah kita ceritakan pada sebelumnya ya, saat Abu Bakar, kemudian Umar ingin menikahi Fatimah ini, ditolak Rasulullah, dan Ali bin Abi Thalib lah yang diterima lamarannya oleh Rasulullah SAW, walaupun saat itu Ali tidak berani mengutarakan maksudnya. Beliau merupakan awwalu man aslama minal fityan, orang pemuda pertama yang masuk Islam, dan ustusyhida bil Kufah. Beliau meninggal dunia, mati syahid pada saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Jami' Kufah. Ditikam oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Ya, motifnya macam-macam lah ya, orang khawarij ini tidak bisa dilogika tadi, sebagaimana mereka juga membunuh Utsman ya. Ya pokoknya motifnya itu semaunya sendirilah orang khawarij ini. Mereka garis keras, Islam yang garis keras. Nah jadi setelah membunuh dengan beberapa kali tikaman, akhirnya para sahabat pun juga membunuh Abdurrahman bin Muljam ini ya. Kemudian beliau abrazu amal qoma bil Islam awalu fitai syab, pemuda pertama yang berani berkorban dalam Islam. Banyak sekali pengorbanan daripada Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yang paling fenomenal adalah ketika beliau menggantikan posisi Rasulullah SAW pada saat Nabi akan hijrah itu. Ketika para pemuda dari beberapa suku ya di Mekah itu dengan menghunuskan pedang, mereka mengepung rumah Rasulullah SAW, maka Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasul untuk tidur di atas tempat tidur Rasulullah SAW dan ditutupi dengan kain Rasulullah, kain yang biasa beliau pakai. Nah itulah kemudian Rasulullah SAW keluar dengan melemparkan pasir ya, dan membacakan surah Yasin ayat yang ke-9 itu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfi sadda fa akhshayna fa hum la yubsirun, itu maka mereka tidak bisa melihat Rasulullah saat itu. Ini keberanian luar biasa. Tidak bisa dibayangkan kalau misalnya kan yang Nabi kan jadi target pembunuhan ya. Jadi saat itu Ali sudah siap seandainya dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi ini strategi Rasulullah memberikan tugas kepada Ali seperti itu, karena orang-orang kafir Quraisy itu tidak mungkin membunuh musuh pada saat tertidur. Kalau mau membunuh dibangunkan dulu. Kalau ternyata yang dibangunkan bukan Rasulullah, mereka juga nggak akan mau membunuh Ali, karena Ali ini putra daripada bangsawan, putra daripada Abu Thalib. Nggak mungkin mereka juga akan membunuh. Jadi sudah strategi diperhitungkan Rasulullah ya. Jadi setelah itu Ali bin Abi Thalib ini tinggal di Mekah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah ya bersama Abu Bakar itu, Ali masih tinggal di Mekah kurang lebih 3 hari. Beliau mendapat amanah untuk mengembalikan titipan Rasulullah. Nabi kan punya julukan Al-Amin. Banyak orang-orang Quraisy yang menitipkan hartanya barangnya kepada Rasulullah.
Maka Ali bin Abi Thalib diperintahkan ini harta si fulan, harta fulan, beliau mengembalikan satu persatu. Setelah clear, beliau berhijrah ke Madinah sendirian, tidak punya kendaraan. Jalan kaki dari Mekah ke Madinah sendirian, tidak ada temannya sama sekali. Dan beliau saat itu biasanya kalau siang hari beliau istirahat, karena supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Kalau malam hari beliau berjalan supaya tidak panas, sehingga kaki-kakinya itu, kaki beliau lecet-lecet, luka-luka karena berjalan kaki dari Mekah ke Madinah untuk hijrah. Ini menunjukkan fidaiyah ini ya, pengorbanan dari beliau luar biasa, yang ini menunjukkan kepada kita tentang keberanian beliau ya. Mekah Madinah ini kurang lebih 450 km. Kurang lebihnya ya. Dari Malang ke mana? Dari Malang ke mana ya? Ya mungkin ke Semarang. Mungkin ke Semarang. Ya Allah ya, luar biasa. Jalan kaki ya. Luar biasa, inilah kepahlawanan daripada Ali bin. Dan beliau ini termasuk panglima yang tangguh. Kebiasaan daripada peperangan pada zaman dahulu, sebelum perang antar pasukan, itu ada yang namanya al-mubarozah, duel satu lawan satu. Nah itu kebiasaannya. Pada saat perang Badar akan dimulai, orang-orang kafir Quraisy menantang, coba keluarkan jago-jago kalian. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan orang-orang Ansor dari penduduk Madinah. Orang-orang Quraisy nggak mau. Kami mau untuk dihadapi oleh anak-anak paman kami, yaitu teman-teman kami dulu di Mekah yang sudah hijrah ke Madinah. Wah, saat itu Nabi mengutus 3 orang, ada Hamzah, ada Ali, dan satunya lupa saya. Dan berhasil ya, mereka ini berhasil mengalahkan para musuhnya, termasuk Ali ini dengan luar biasa. Dengan izin Allah, beliau punya kekuatan luar biasa, bisa membunuh musuhnya. Begitu pula pada saat sebelum perang Uhud, ada mubarozah juga. Di antaranya juga Ali bin Abi Thalib. Beliau punya keahlian dalam bidang itu, luar biasa. Beliaulah orang yang diberikan keistimewaan pada saat beliau mungkin pernah saya ceritakan ya, sebelum perang Khaybar, Nabi itu akan menyampaikan begini, akan menerima panji kepemimpinan ini kepada orang yang Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan dia pun juga cinta pada Allah dan Rasulnya. Sehingga para sahabat setelah sholat subuh saat itu, mereka ingin ditunjuk Rasulullah sebagai panglimanya. Termasuk Umar bin Khattab itu ingin ditunjuk sebagai panglimanya dalam perang Khaybar ini. Tapi Nabi melihat-lihat, kemudian bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Tidak ada di kerumunan para sahabat. Kata para sahabat, beliau sakit mata ya Rasulullah, jadi nggak ikut di perkumpulan. Maka Nabi meminta panggil dia. Maka dengan izin Allah ya, Nabi meludahi matanya Ali, dan akhirnya diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Jadi bisa sembuh, dan Nabi memberikan panji kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga beliaulah yang mendapat janji Nabi tadi. Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada 6 lagi ya sahabat-sahabat yang bisa kita ambil pelajaran ya. Ini kita maksudkan supaya antum ya punya inspirasi ya, punya informasi, dan bisa menjadi inspirasi, semangat supaya menjadikan para tokoh kita ini sebagai panutan, qudwah hasanah, contoh yang ideal, sehingga yang dikenal bukan hanya artis-artis Korea atau para atlet-atlet, pemain bola, pemain, enggak ya. Mereka ini ya orang-orang biasa ya. Tapi yang para sahabat ini adalah orang-orang yang luar biasa,
yang mereka ini adalah tokoh-tokoh ideal yang bisa kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.